Mike. Ya. Oke, halo selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang ekonom dari Sukor Sekuritas, yaitu Bapak Ahmad Mikael. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu seperti biasa bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Bapak Ahmad Mikael seorang ekonomis, lecturer dan juga research yang berpengalaman lebih dari 7 tahun di berbagai instansi. Beliau juga telah menyelesaikan studi master ekonomi di International Islamic University Malaysia. Dan pada tahun 2021 dan 2022 beliau menerima penghargaan Highly Recommended Economist dari The Asset. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, memang kita udah sangat antusias untuk menunggu insight dari Pak Mike ya. Kita langsung mulai webinar hari ini. Pak Mike, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ini bisa di stop sharing, Frankly. Mana sih? Terima kasih Cirita. Terima kasih Pak Mike, silakan Pak. Oke. Ini saya ada, sebentar saya ganti nama saya dulu ya. Iya. Dari tadi aku tunggu loh kok. Iya. Tumben. Oh, ternyata pakai nama Super. Oke. Pak Mike, waktu itu kan kita bilang mau bahas yang masalah politik ya Pak ya. Ya, Akan betul. sangat menarik. Kebetulan nih ada berita baru ya Pak, yang katanya pengumuman capres dan cawapres itu akan lebih awal ya Pak ini ya. Iya. Harusnya kan kalau nggak salah tanggal 30 Oktober ya. Iya, dimajuin. Jadwal terakhirnya ya, tapi ini akan diumumin lebih awal sih. Nah, Tapi kayaknya nggak jadi 2 calon presiden. oh bisa 3 ya Pak ya? Tetap 3. Nggak maksudnya kan isunya mau ada cuma 2 calon Iya, presiden. iya. Cuman kemungkinan besar tetap 3. Oh. Oke, sebentar. Nah ini saya sudah, tadi saya cari file saya. Oh ini dia. Nah, nanti kita boleh nanya-nanya dikit ya Pak, kalau misalnya calon A misalnya yang menarik sahamnya apa yang patut kita pantau gitu ya Pak ya? Iya ya, ini apa namanya? Cuma saya secara garis besarnya aja ya, soalnya kalau ini, nah ini, oke, apa sudah terlihat? Udah Pak, cuman kurang diperbesar. Nah, mantap. Ya, jadi sebelum masuk ke apa namanya domestik ya, saya juga akan update sedikit terkait dengan perkembangan ekonomi global ya sebelum masuk ke politik. Jadi di 2024 ini memang akan sangat menarik ya, karena menurut saya politik ekonomi ke pemilu di Indonesia tidak akan lepas dari perkembangan situasi politik dan juga ekonomi global ya di 2024. Jadi kalau kita mau lihat kinerja indeks harga saham gabungan di 2024, kelihatannya kita tidak bisa memisahkan antara politik Indonesia, situasi politik Indonesia dengan situasi politik global dan juga situasi ekonomi global. Kenapa? Karena di 2024 menariknya adalah ada kemungkinan terjadi perlambatan ekonomi global yang masih akan terus berlanjut sampai dengan 2024. Kalau kita lihat data proyeksi dari IMF, ini memang data pertumbuhan ekonomi global ini diproyeksi terus turun dibandingkan tahun 2022. Jadi 2023 ini pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan 2022, dan di 2024 kecenderungannya akan flat. Nah biasanya IMF kalau flat seperti ini itu sebenarnya dia mau bilang bearish, cuman nggak berani mungkin gitu ya. Karena kan memang data dari proyeksi IMF ini kan telat 2 bulan ya dari pergerakan data yang terjadi gitu ya. Nah cuman ada kemungkinan besar ini pertumbuhan ekonomi global di 2023 ini akan tertekan di bawah 3% dari pertumbuhan ekonomi IMF. Kalau di kuartal keempat ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti krisis keuangan atau terjadi hard landing dalam perekonomian Amerika, dan juga terjadi resesi di Jerman dan di Eropa ini terus berlanjut sampai dengan 2024. Nah kalau itu yang terjadi, kondisi pemilu di Indonesia itu di 2024, kalau nggak salah di bulan April ya kita akan melaksanakan pemilu.
artinya di kuartal kedua, di awal kuartal kedua 2024 ini akan dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global. Ini akan dibayang-bayangi oleh kemungkinan kekhawatiran akan terjadinya hard landing di Amerika dan di Eropa. Nah, jadi ini situasinya dari sisi ekonomi akan cukup berbeda dengan katakanlah 2019 dan akan berbeda katakanlah dengan 2014. Pemilu diadakan tanggal 14 Februari 2024, thank you ya. Ini artinya di kuartal pertama 2024 ya. Nah, ini kemungkinan besar situasi ekonominya akan mengalami perlambatan, prediksi saya. Karena kalau kita lihat ekonomi secara global akan mengalami perlambatan karena kita lihat tingkat suku bunga masih cukup tinggi ya, terutama tingkat suku bunga obligasi di Amerika. Nah, jadi berbeda dengan 2014, berbeda dengan 2019. Kalau 2014 dan 2019 kita tahu situasi ekonomi global tidak dalam kondisi yang menukik terlalu cepat ya, atau penurunannya tidak terlalu cepat. Nah, kalau kita lihat juga situasi ekonomi global akan perlambatan ekonomi global juga sudah ditandai dengan tren disinflation atau perlambatan atau penurunan harga-harga ya. Jadi kalau misalkan banyak analis yang masih khawatir bahwa akan terjadi inflasi cerita tentang hyperinflation, maka ceritanya akan berbalik arah. Kemungkinan besar di 2024 kita akan bicara tentang disinflation atau mungkin malah akan terjadi deflasi secara year on year basis di 2024. Harga-harga komoditas kemungkinan akan lanjut tertekan di 2024 di first quarter sampai dengan first half 2024 kemungkinan akan tertekan ya, sampai dengan semester pertama 2024 kemungkinan akan tertekan. Ini kita sudah lihat trennya ya di berbagai negara, bahkan di Indonesia tren inflasi berakhir. Yang terjadi adalah disinflation. Ini terjadi konsekuensi sebagai perlambatan ekonomi global. Inflasi yang melambat ini menjadi signal bahwa ekonomi global itu mengalami perlambatan. Nah, kalau kita lihat oil ya, harga minyak sebagai benchmark, salah satu the mother of all commodities, sebagai benchmark harga komoditas, kita lihat juga mengalami perlambatan. Nah, kalau kita asumsikan harga minyak dunia itu bertahan di level $82 ya, bertahan di level $82 sampai dengan 2024, sampai dengan first quarter atau second quarter 2024, maka secara year on year basis inflasi harga komoditas itu akan hampir mendekati 0%. Inflasi minyak itu akan mendekati 0% di 2024. Jadi yang terjadi adalah disinflation. Nah, ini tingkat inflasi ini akan turun sangat cepat di 2024, apalagi kalau sampai terjadi hard landing. Nah, situasi ekonomi ini kelihatan tidak menguntungkan kinerja indeks harga saham gabungan kita sampai at least di first quarter 2024 sebelum kita tahu siapa pemenangnya. Mungkin di second quarter 2024 kita sudah tahu siapa pemenangnya, baru mungkin nanti sentimennya akan positif bagi Indonesia. Karena dari setting ekonomi globalnya yang jadi adalah harga komoditas masih akan cenderung tertekan sampai dengan first quarter 2024. Disinflation yang tadinya orang bicara inflation, tapi prediksi saya yang terjadi adalah disinflation. Harga-harga barang cenderung turun karena perlambatan ekonomi global dan kemungkinan tingkat suku bunga yang tinggi. Dan juga ekonomi global dibayang-bayangi oleh hard landing, ya. Dibayang-bayangi oleh hard landing ekonomi Amerika. Kalau kita lihat leading indicator ekonomi Amerika, leading indicator itu seperti BMKG lah ya. Kalau misalkan kita mau keluar, kita dibilang sama BMKG, oh hari ini cuaca mendung dan kemungkinan akan hujan gitu ya. Nah, ini salah satu lembaga di Amerika membuat suatu leading indicator yang komposisi leading indicatornya itu terdiri dari financial component sama non financial component. Dari sisi komponen-komponen ini mereka memprediksi dengan statistik metode mereka. Komponen-komponen inilah yang bisa memprediksi arah business cycle ekonomi Amerika. Nah, kalau kita lihat ini business cycle Amerika ini arahnya yang warna biru ini sebagai leading indicator, ini kecenderungannya sudah kontraksi.
Nah, jadi ada kemungkinan ekonomi Amerika bisa saja mengalami hard landing di fourth quarter 2024 atau di fourth quarter 2023 ini, di kuartal keempat 2023 ini atau kuartal pertama 2024. Nah, kalau misalkan terjadi hard landing, maka otomatis pemilu kita ini akan dibayang-bayangi oleh gejolak krisis global, ya. Dan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kalau kita lihat flashback dari 3 pemilu sebelumnya, ini pemilu di 2024 ini akan sangat unik kalau misalkan memang terjadi perlambatan yang cukup cepat terhadap perekonomian Amerika. Nah, walaupun kita lihat tadi malam ya, labor market di Amerika itu masih sangat tight ya, tapi labor market itu adalah leading indicator yang jelek. Dia biasanya lagging indicator, ya. Dia bukan leading indicator. Jadi biasanya ekonomi hancur dulu, baru unemployment rate di Amerika naik gitu ya. Nah, jadi leading indicator dari berbagai leading indicator, contohnya adalah survei sektor manufacturing di Amerika terus kontraksi selama 8 bulan berturut-turut. Terus kita lihat juga upah ya, upah di Amerika itu upah realnya jatuh, upah nominalnya itu cuma tumbuh 4%, inflasinya, inflasi makanan dan inflasi sewa rumah dan juga inflasi energi itu masih sangat tinggi, sehingga secara real upah buruh di Amerika itu sebenarnya kontraksi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa terjadinya disinflation di Amerika dan juga di seluruh dunia, karena upah real yang jatuh gitu ya. Artinya domestic spending turun, sehingga logis kalau leading indicator ekonomi Amerika itu mengindikasikan akan terjadinya kontraksi ya. Walaupun kelihatannya unemployment rate masih sangat tight. Nah, jadi ini sangat menarik sekali. Kondisi pemilu di Indonesia ini akan dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, ekspor-impor global juga sudah mengalami penurunan, dan kita lihat indikator finansialnya yaitu yield inverted-nya masih terus berjalan, yang 2 dan 10 tahun, artinya masih ada kemungkinan ekonomi Amerika masuk ke dalam resesi, dan kita lihat ada kemungkinan juga peluangnya bagi The Fed untuk berbalik arah. Kalau memang terjadi hard landing, maka mau nggak mau story 2024 atau awal tahun 2024 bisa jadi bukan kenaikan suku bunga, higher for longer, tapi lower for longer. Artinya ada kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga di Amerika kalau terjadi hard landing. Nah, kalau kita lihat dari sisi geopolitik, nah tadi kita bicara tentang ekonomi global, bahwa ekonomi global ada kemungkinan akan terjadi soft landing atau even hard landing dengan berbagai leading indicator yang terjadi, yang ada tadi. Dan ini kemungkinan diperparah dengan kondisi crowding out effect yang terjadi di pasar obligasi di Amerika. Kita tahu 1 bulan terakhir ini market nervous dengan yield US Treasury yang naik terus ya, dari 3,8 di bulan Juni, terus dia naik menjadi 4,8 tadi malam ya, di 10 tahun di Amerika hampir naik 100 basis point. Nah, ini kita di Suko Sekuritas dari bulan Juli sudah warning kepada investor kita bahwa kenaikan debt ceiling itu akan menaikkan yield US Treasury cukup cepat gitu ya. Jadi kenaikan yield US Treasury ini bukan menurut kami nothing to do with the Fed punya policy stance, tapi lebih disebabkan karena Amerika naikin penerbitan surat utangnya. Karena debt ceiling-nya dinaiki dari 31,4 jadi 34 triliun ya. Nah, ini setelah bulan Juni tanggal 30 debt ceiling-nya dinaikin, itu langsung penerbitan issuance US Treasury itu masif sekali. Sehingga yang terjadi crowding out effect antara bank, antara asuransi, dana pensiun saling berebut dana dengan pemerintah Amerika untuk mencari dana dari masyarakat. Nah, sehingga yield-nya itu mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya bukan karena The Fed akan naikin sekali lagi tahun ini atau tidak menaikkan sekali lagi tahun ini, tapi lebih disebabkan karena supply US Treasury yang terlalu banyak. Nah, sebenarnya, ini kita lihat ya, defisit APBN di Amerika ini sangat besar sekali, masih 1,3 triliun di 2023. Mereka tidak menerbitkan terlalu banyak US Treasury di first quarter, dan di second quarter-nya baru meledak naik setelah debt ceiling dinaikkan. Nah, ini yang menjelaskan kenapa yield US Treasury naik sangat cepat. Dan di 2024 masih ada tambahan 1,6 triliun lagi US Treasury. Nah, ini nanti hubungannya ke geopolitik, di mana setelah pasca debt ceiling-nya itu dinaikkan, itu langsung 1 minggu kemudian Yellen datang ke China. Dia berharap bertemu dengan Xi Jinping. Tujuannya adalah, kalau menurut ekonom-ekonom senior di China, adalah tujuan utama Yellen datang ke China adalah meminta agar pemerintah China men-top up kepemilikan US Treasury.
Kenapa? Karena Yellen tahu kalau tanpa China menambah kepemilikan US Treasury, maka yield US Treasury ini akan shoot up ya. Yield US Treasury ini akan shoot up, dan ini akan membuat masalah crowding out effect di ekonomi Amerika, dan ini bisa menyebabkan krisis keuangan kalau yieldnya naik terlalu cepat. Kenapa? Karena 30% asing itu memiliki US Treasury di Amerika. Jadi kalau asing tidak menambah porsi kepemilikan surat utang Amerika, maka yieldnya akan naik sangat cepat seperti apa yang terjadi sekarang. Makanya Yellen berharap bertemu Xi Jinping di bulan Juli tahun ini, tapi yang ternyata dia hanya ketemu Menteri Luar Negerinya, kalau masalah, tanpa bertemu Xi Jinping, dan kemudian 1-2 bulan kemudian yield US Treasury shoot up. Artinya kita bisa bilang bahwa karena datanya lagging ya, selama data foreign inflow US Treasury di Amerika cukup lagging, 2 bulan kalau nggak salah, jadi kita bisa belum tahu data-data realnya, tapi kita bisa antisipasi bahwa kepemilikan China tidak bertambah di US Treasury, tetap 900 miliar dolar. Nah ini dampaknya itu karena dampak China tidak menambah kepemilikan US Treasury, foreign inflow-nya tidak nambah, akibatnya sekarang kita merasakan yield US Treasury yang naik sangat cepat. Nah, secara geopolitik ini membuat Amerika semakin kesal dengan China ya. Karena biasanya kan China yang mendanai defisit APBN Amerika ya. Selama ini kita tahu kepemilikan China yang terbesar di US Treasury dan kemungkinan terus mengalami penurunan. Nah kita lihat setelah gagalnya Yellen datang ke China untuk menambah kepemilikan US Treasury, langsung di bulan Juli Agustus itu kita lihat tiba-tiba Laut Cina Selatan itu mengalami pergolakan. Ya kalau kita lihat terus tiba-tiba Filipina itu bergabung dengan aliansi militer Amerika, terus juga kita tahu banyak sekali clash antara kapal patroli Cina dengan kapal-kapal negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, dan juga kemungkinan besar Taiwan sekarang sedang di circle oleh militer China. Ini sebenarnya dampak sampingan dari kita lihat semakin terdisintegrasi hubungan antara China dengan Amerika dari sisi perdagangan maupun dari sisi keuangan. Kalau kita bicara trade war di zaman Trump itu hanya dari sisi perdagangan, hubungan antara Amerika dan China itu mengalami keretakan gitu ya. Sekarang dengan di era Biden hubungannya makin dalam ya, sehingga yang terjadi South China Sea bisa jadi another hotspot seperti Ukraina. Jadi pemilu di 2024 selain dipengaruhi oleh dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global karena kemungkinan besar Amerika bisa hard landing kalau yield US Treasury terus mengalami kenaikan, di sisi geopolitik kemungkinan besar tensi geopolitik bisa berpindah dari Ukraina ke Laut Cina Selatan, karena ini sebagai blackmail Amerika terhadap China ya, yang kita lihat sudah semakin merenggang hubungannya dengan Amerika. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan 5 tahun ke depan presiden kita harus bisa mengantisipasi hal ini ya. Bahkan di tengah pemilu, kondisi geopolitik di Laut Cina Selatan ini bisa meledak tiba-tiba. Nah, jadi hubungan antara ekonomi dengan geopolitik sangat erat kita lihat, apalagi tadi dengan adanya kemungkinan penolakan China untuk terus menambah kepemilikan di US Treasury. Nah, jadi kita tahu pemilu di Indonesia ini akan dibayang-bayangi oleh kemungkinan bisa jadi juga terjadi krisis perbankan seperti yang terjadi di bulan Maret tahun ini di Silicon Valley Bank, karena yield US Treasury terus mengalami kenaikan. Ini jadi kemungkinan besar akan bisa membuat bank-bank lain selain Silicon Valley Bank yang mark to market loss kepemilikan obligasinya ini besar, ini akan bisa jadi terulang. Nah, kalau bisa jadi terulang, ini tentu akan membuat pemilu di Indonesia ini akan dari sisi ekonomi dan politik ini kemungkinan besar akan lebih mendominasi dampaknya ke indeks harga saham gabungan ketimbang hasil elections di Indonesia. Jadi kita di 2024 kita harus melihat selain hasil elections di Indonesia, kita juga harus melihat dampak dari geopolitik tadi dan juga perlambatan ekonomi terhadap kinerja indeks harga saham gabungan kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi internal Indonesia sendiri,
dengan adanya kemungkinan indeks harga saham gabungan kita yang dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global tadi, kemungkinan Amerika hard landing dengan kenaikan yield yang masif, dan juga kemungkinan terjadinya tensi geopolitik yang meningkat di Laut Cina Selatan, ini tentu hasil pemilu di Indonesia ini sangat-sangat menentukan kinerja indeks harga saham gabungan kita di 2024. Nah, kalau kita lihat di 3 calon yang ada, ini kita lihat memang agak tipis ya, suaranya ya, dari berbagai lembaga survei politik yang mencoba mensurvei suara capres. Ini kita lihat bahwa tiga pasangan calon ini yang terkuat ini adalah Bapak Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo ya, kalau kita lihat ya, yang paling mungkin memenangi kursi kepresidenan di 2024. Nah, kalau kita lihat dengan tipisnya suara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini, kemungkinan besar ini kita lihat pilihan wakil presiden sangat penting. Pilihan wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Ganjar sangat penting untuk memenangi Pilpres di 2024. Dan juga kalau kita lihat bagaimana nanti suara Pak Anies kalau misalkan akhirnya 2 putaran gitu ya, kemana suara Pak Anies berlabuh ini akan sangat besar menentukan siapa yang akan memenangkan pemilu di Indonesia. Karena tadi suara Pak Anies in average itu 21%. Jadi kalau misalkan masuk ke putaran kedua, kalau suara Pak Anies bisa diambil banyak oleh Pak Prabowo, misalkan, maka Pak Prabowo yang menang. Atau kalau suara Pak Anies bisa diambil oleh Pak Ganjar, maka Pak Ganjar yang menang. Nah, jadi kalau kita lihat ini, dari ketiga pasangan calon ini, swing voters dari Pak Anies ini akan sangat mempengaruhi siapa yang akan memenangkan pemilu di putaran kedua. Kalau andai kata di putaran pertama tidak ada pemenang mutlak 50% plus 1. Nah, jadi ini akan juga menentukan selain wakil presiden dan juga yang kemungkinan kita bisa lihat swing voters dari Pak Anies ini akan kemana. Kalau dilihat dari hasil survei, yang ada di sini ya, ada berbagai hasil survei yang saya coba rangkum. Ini terakhir mereka melakukan survei di bulan Juli dan ada beberapa bulan Juli dan juga beberapa bulan September 2023 ini gitu ya. Jadi tadi penentuannya adalah di wakil presiden. Misalkan Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, maka dia harus memilih antara wakil presiden yang kuat suaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Ganjar kuat di Jawa Tengah, maka dia harus memilih basis suara yang kuat di Jawa Barat dan di Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau Pak Anies kuat di Jawa Barat dan Sumatera, maka dia juga harus merangkul di wilayah Jawa Timur yang sudah clear, itu Pak Anies dengan Caimin. Nah, ini mencoba untuk merangkul suara di Jawa Barat dan suara di Jawa Timur. Nah, bagaimana nanti hasilnya ke depan kalau andai kata hasil survei ini mendekati kenyataan di pemilu, maka kemungkinan swing voter Pak Anies ini akan sangat menentukan siapa yang akan jadi pemenang antara Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, ini karena suara mereka sangat tipis sekali. Nah, cuman di tengah tadi balik lagi di tengah pemilu yang akan berlangsung di first quarter 2024 ini tensi geopolitik dan juga perkembangan ekonomi global juga masih sangat menentukan kinerja indeks harga saham gabungan kita di first quarter 2024. Saya melihat bahwa sampai dengan first half 2024 atau semester pertama 2024, situasi geopolitik dan ekonomi global lebih mendominasi kinerja indeks harga saham gabungan kita menurut saya ketimbang hasil pemilu. Nah, mungkin nanti di second quarter setelah situasi ekonomi global sudah mereda, market sudah lebih clear melihat arah kebijakan moneter the Fed misalkan, atau arah kebijakan perkembangan ekonomi Amerika dan juga perkembangan ekonomi Eropa, maka market baru akan melihat memprice in bagaimana dampak internal Indonesia ke kinerja indeks harga saham gabungan kita. Nah, kalau kita lihat di sini saya punya data historis ya kinerja indeks harga saham gabungan kita dengan elections. Kita lihat kalau trennya perkembangan indeks harga saham gabungan kita dengan pemilu ini kecenderungannya positif memang, bahwa pemilu itu memang memberikan antusiasme baru kepada
kepada investor gitu ya. Tapi kalau kita lihat trennya itu mengalami penurunan dari 70%, 44%, terus dia mengalami penurunan di 1,7%. Nah ini memang bisa dijelaskan ya, kalau kita lihat ya bisa dijelaskan kenapa trennya itu mengalami penurunan ya. Karena kalau kita lihat ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di saat waktu pemilu gitu ya, di saat waktu pemilu. Di 99 kenapa pertumbuhan GCI performance-nya sangat tinggi, karena kita tahu di 99 pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa recover dari krisis keuangan tahun 98. Nah itu low base effect ya di 99 sehingga GCI performance kita bagus. Terus juga di 2009 karena 2008 terjadi global financial crisis, maka low base effect, dan ini membuat kinerja indeks kita di 2009 jadi bagus karena ada quantitative easing dari the Fed untuk pertama kali gitu ya, dan sehingga kinerja indeks kita itu membaik. Nah 2019 karena situasinya yang terjadi, kalau kita lihat data ya, kenapa ini yang saya coba menjelaskan ya dampak dari pemilu ke indeks harga saham gabungan kita ya. Di 2019 kenapa indeks kita itu kok ketika pemilu dampaknya tidak terlalu besar, karena tadi pemilu yang pertama incumbent yang menang, jadi orang sudah tahu arahnya ini akan kemana. Yang kedua kita lihat perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Kita lihat di 2018, 2019, dari 2018-19 itu terjadi tren penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga kenaikan current account deficit sehingga rupiah kita melemah di 2019. Nah itu yang membuat kinerja indeks harga saham gabungan kita ketika pemilu 2019 itu tidak membaik. Nah blessing in disguise-nya sekarang di 2024 ketika terjadi pemilu, memang tadi terjadi perlambatan dalam sisi ekonomi global atau mungkin akan terjadi hard landing. Nah, cuma dari sisi dari sisi current account maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemungkinan besar ekonomi Indonesia akan lebih baik dibandingkan 2019. Karena di 2024 itu kita lihat ada kemungkinan walaupun misalkan ekonomi global melambat, domestik ekonomi kita itu bisa menahan laju perlambatan ekonomi global sampai dengan first quarter 2024. Nah ini pertumbuhan ekonomi kita bisa flat di angka 5% atau 5,2% di 2024. Nah yang kedua, yang membedakan pemilu di 2024 dengan 2019 kemungkinan besar adalah current account deficit. Di 2019 Indonesia mengalami current account deficit, di 2024 kemungkinan Indonesia masih mengalami current account surplus. Artinya ekspor trade balance kita masih cukup besar untuk menutupi defisit raca jasa kita. Nah sehingga yang terjadi rupiah ini kemungkinan kecenderungannya kalau akhirnya terjadi hard landing dan the Fed memotong tingkat suku bunga di first quarter 2024, rupiah kita malah akan menguat bukan melemah. Nah ini akan membuat EPS growth kita dalam dolar itu jadi membaik. Nah kalau kita lihat menurut analis equity kami, EPS growth di 2024 ini kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan 2023. Nah, kalau kita lihat dari sisi nilai tukar dolar di convert, kalau rupiah kita menguat, maka EPS growth kita dalam dolar akan jauh lebih bagus lagi. Sehingga kemungkinan besar saya perhatikan ya, kinerja indeks harga saham gabungan kita di 2024 dengan hasil elections kemungkinan besar akan sangat positif dan bahkan bisa jadi lebih tinggi kinerjanya dibandingkan 2019. Kalau 2019 kinerja indeks harga saham gabungan kita 1,7%, ini mungkin indeks harga saham gabungan kita pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari 1,7%. Karena tadi faktor fundamental makroekonomi kita membaik semua. Yang pertama dari sisi raca perdagangan kita masih sangat besar, masih sangat tinggi. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kita itu relatif akan flat. Pemerintah sendiri tidak terlalu ngoyo kalau kita lihat dari makro assumptions di 2024 di RAPBN itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi cuma 5,2%. Artinya ekonomi pertumbuhannya diasumsikan relatif flat. Nah cuma ada satu faktor yang membuat saya sangat yakin karena kita berbicara 2024, artinya APBN ini tidak akan dirubah oleh siapapun pemenang pemilu. Misalkan tadi karena kita misalkan berdasarkan data ini ya, data lembaga survei ini ya. Kalau Pak Prabowo Subianto yang menang atau Pak Ganjar Pranowo yang menang dari hasil survei yang lebih meyakinkan untuk mereka berdua, itu APBN 2024 kemungkinan akan tidak akan direvisi
terlalu signifikan dengan mereka, karena mereka kan dilantik kalau nggak salah bulan Agustus ya, atau Oktober tahun 2024 ya. Itu APBN sudah berjalan selama 8 bulan, jadi tidak terlalu banyak perubahan di APBN 2024. Nah, jadi otomatis dengan siapapun yang menang di antara mereka, ini kemungkinan postur APBN 2024 sekarang lah yang menentukan kinerja indeks harga saham gabungan kita di 2024. Nah, jadi kalau kita lihat secara internal factor tadi, rupiah kita malah bisa jadi cenderung menguat. Contohnya di asumsi APBN 2024 ini, rupiah diasumsikan 15.000, sekarang rupiah di level 15.600. Kalau misalkan tahun depan disinflation terus berjalan, yang terjadi malah The Fed akan memangkas tingkat suku bunga karena harga-harga barang sudah drop secara year on year basis, maka sangat mungkin rupiah kita ke 15.000. Apalagi surplus neraca perdagangan kita itu masih tinggi. Nah, yang terjadi kalau rupiah menguat, indeks harga saham gabungan kita tentu kinerjanya akan jauh lebih besar dari tinggi dibandingkan 2019. Sehingga siapapun pemenang di first quarter 2024 itu kemungkinan besar tidak akan mengganggu kinerja indeks harga saham gabungan kita. Nah, juga kalau kita lihat dari posisi Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang kecenderungannya itu masih akan melanjutkan kinerja programnya Pak Jokowi, maka tentu ini tidak akan membuat uncertainty dalam pasar saham Indonesia. Karena kedua tokoh ini kita lihat ini mencoba sangat cukup dekat dengan Pak Jokowi gitu ya, untuk mengambil suara existing basis massa Pak Jokowi. Jadi kelihatannya siapapun pemenang dari dua calon ini kemungkinan besar dia akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, sehingga investor melihat uncertainty-nya tidak terlalu tinggi. Berbeda misalkan dengan kalau misalkan Pak Anies menang, maka dia slogannya melakukan perubahan, dan perubahannya tentu banyak perubahan yang akan dilakukan, misalkan relokasi anggaran infrastruktur misalkan, dan juga misalkan mendorong daya beli masyarakat lebih tinggi, misalkan dengan program-program jaminan sosial dan distribusi pendapatan yang lebih bagus. Tentu ini market masih akan melihat wait and see seberapa realisasinya ke depan. Dari programnya Pak Anies misalkan. Tapi kalau misalkan dua orang ini kita lihat, ini akan lebih cenderung meneruskan kinerja Pak Jokowi yang sekarang ada, sehingga uncertainty-nya tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga kalau pemenang baik itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar menang, maka yang seharusnya yang market bisa lihat itu adalah kuantitatif. Kinerja kuantitatif dari bagaimana penyerapan APBN 2024 lebih efektif di sektor apa aja, dan terus kita lihat bagaimana kondisi stabilitas makroekonomi Indonesia seperti apa. Di tengah tadi tekanan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dan juga tensi geopolitik yang meningkat di Laut Cina Selatan yang kita nggak tahu kapan sewaktu-waktu akan pecah gitu ya, dengan disintegrasi ekonomi yang semakin dalam antara Amerika dengan China. Nah, kalau kita lihat dari dua tokoh ini, kita lihat, saya meyakini bahwa kinerja indeks harga saham gabungan ini akan sangat ditentukan dengan seberapa efektif kebijakan makroekonomi Indonesia itu berjalan di 2024, dari penyerapan APBN maupun dari sisi stabilitas makroekonomi. Nah, kalau dari sisi stabilitas makroekonomi tadi kita sangat diuntungkan dengan adanya current account surplus yang saya prediksi masih akan berlangsung sampai 2024 sekitar 0,1 sampai dengan 0,5% dari GDP. Artinya rupiah akan menguat di 2024, pertumbuhan EPS growth kita relatif akan meningkat karena stabilnya pertumbuhan ekonomi kita, sehingga perlambatan ekonomi global di 2024 bisa di-offset dengan makroekonomi Indonesia yang stabil, dan juga kebijakan politik ekonomi Indonesia yang lebih stabil kalau pemenangnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo misalkan. Karena ini akan meneruskan kebijakan 10 tahun yang lalu dan juga memperkuat kebijakan 10 tahun yang lalu. Jadi ini instabilitasnya kelihatan atau uncertainty-nya kelihatan sangat kecil di 2024. Jadi kinerja indeks harga saham gabungan seharusnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di 2019. Nah, kalau kita lihat tadi, saya bilang tadi bahwa kinerja indeks harga saham gabungan akhirnya, baik misalkan siapapun pemenang dari Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu ya, ini akan ditentukan oleh bagaimana penyerapan anggaran di 2024, bagaimana kebijakan fiskal Indonesia di 2024. Ini kita lihat bahwa APBN kita di 2024 kelihatannya
fokusnya di pendidikan, karena pertumbuhan anggaran pendidikan itu yang tertinggi dari anggaran-anggaran yang lain. Yang kita lihat di saat yang bersamaan, anggaran perlindungan sosial itu tumbuhnya relatif terbatas ya. Memang karena sudah tumbuh cukup tinggi akibat COVID-19 ya, dari 300 triliun itu hampir naik ke 500 triliun di 2020. Jadi wajar APBN kita untuk perlindungan sosial tidak naik terlalu tinggi. Karena APBN kita juga punya limit, karena kita harus kembali ke level minus di bawah 3% dari GDP untuk defisit APBN kita. Nah, jadi kalau kita lihat, dan untuk anggaran infrastruktur juga sangat terbatas, dia stable di angka 400 triliun, anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk infrastruktur sangat terbatas. Jadi kita lihat kemungkinan besar pembangunan infrastruktur di 2024 tidak akan terlalu masif ya, hanya akan menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan 10 tahun terakhir ya. Jadi kemungkinan besar contoh seperti IKN itu akan lebih didorong oleh bagaimana swasta masuk ke sana untuk mendorong investasi di sana. Dan kalau kita lihat, karena anggaran APBN kelihatan sangat terbatas untuk anggaran infrastruktur ya di 2024. Nah, yang menjadi menarik menurut saya itu di 2024 adalah kenaikan gaji PNS ya. Kenaikan gaji PNS yang 8% ini kemungkinan besar bisa meng-offset penurunan daya beli di bottom 40% pendapatan masyarakat Indonesia. Jadi apa yang terjadi di 2023 ini kalau kita lihat ya, perlambatan ekonomi di 2023 ini kalau kita lihat dari sisi middle income class itu disebabkan karena kenaikan Pertamax dan kenaikan harga beras di 2023 ini. Di 2023 harga beras naik sudah sekitar 18%, Pertamax itu naik sekitar 30% dari posisi 2022. Nah, jadi kenaikan gaji PNS ini bisa menjadi, menurut saya sih bisa menjadi positif sentimen untuk mendorong kenaikan daya beli kelas menengah bawah bottom 40%. Nah, ini akan sangat menguntungkan sektor consumer menurut saya di 2024 ya. Jadi kenaikan gaji PNS ini, karena PNS ini kan dia masuk ke kelompok yang dia bukan kelompok miskin kan, dia bukan top 10% Indonesia yang masuk ke dalam kelompok miskin yang pengeluarannya $1,6 per hari, tapi dia juga tidak banyak mendapatkan bantuan sosial kalau terjadi kenaikan harga. Nah, jadi ketika dia naik gaji PNS ini, dia akan memberikan multiplier effect yang besar terhadap middle income class lain ya. Dia akan langsung belanja, PNS ini kan langsung belanja karena dia tidak ada masalah income smoothing kan, tidak ada masalah permanent income hypothesis, dia tidak ada masalah gangguan terhadap income dia di ke depan gitu ya. Jadi dia akan langsung belanja ketika terjadi kenaikan gaji. Nah, begitu dia naikin gaji, maka multiplier effect-nya kemungkinan akan jauh lebih besar bahkan dalam jangka pendek ya, dibandingkan belanja infrastruktur. Jadi kalau belanja infrastruktur itu kan multiplier effect-nya mungkin baru dirasakan 10-20 tahun ke depan ketika infrastrukturnya jadi dan dia baru menurunkan ongkos transport misalkan. Tapi gaji PNS ini multiplier effect-nya besar. Jadi menurut saya sektor consumer staples dan sektor retail yang bottom 40%, yang segmennya untuk kelas menengah bawah itu akan diuntungkan dengan kenaikan gaji PNS ini. Nah juga kalau kita lihat gaji PNS ini yang meng-offset tidak naiknya belanja sosial. Belanja sosial ini flat ya kalau kita lihat di 500 triliun. Dan karena kenaikan Pertamax dan juga kenaikan beras ini, maka kemungkinan besar belanja sosial ini hanya bisa mengcover bottom 10% atau 10% orang termiskin di Indonesia yang jumlahnya 27 juta gitu ya untuk 500 triliun ini. Nah, gaji PNS ini dia bisa memberikan stimulus bagi yang di atas 27 juta orang tadi yang dikategorikan miskin. Nah, ini bisa memberikan stimulus. Jadi dengan kenaikan gaji PNS ini dan kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga di 2024, saya melihat ada kemungkinan ini akan bisa membantu daya beli yang bottom 40% yang 100 juta orang tadi. Kalau yang top 10% itu dia daya belinya sangat tinggi, yang sekitar 54 juta orang terkaya di Indonesia itu daya belinya masih sangat tinggi karena kenaikan harga komoditas, karena kenaikan CPO batu bara dan juga ada smelter gitu ya. Itu kemungkinan besar tidak akan dampaknya terlalu besar terhadap daya beli dia di 2024 gitu ya. Nah, jadi saya melihat consumer staples ini akan menjadi sangat bagus ya. Dan juga sektor perbankan kalau kita lihat ya. Sektor perbankan ini itu akan sangat bagus di 2024. Kenapa? Kalau kita lihat datanya ya. Pertumbuhan kredit perbankan itu melambat dibandingkan 2022.
Di 2022 itu pertumbuhan kredit perbankan itu sampai Desember itu sekitar 11-12% di Desember 2022. Nah sekarang itu tinggal 9%. Kenapa pertumbuhan kredit perbankan itu melambat? Wajar. Kenapa? Karena kebanyakan pengusaha terutama yang ada di sektor manufacture itu dia wait and see terhadap siapa yang akan jadi pemenang pemilu di Indonesia. Karena kan uncertainty-nya sangat tinggi. Ada yang tadi menginginkan perubahan, ada yang menginginkan keberlanjutan, ada yang menginginkan macam-macam gitu ya, sehingga pengusaha itu akhirnya wait and see. Itu yang menjelaskan kenapa pertumbuhan kredit perbankan itu melambat di 2023 ini. Nah, kemungkinan besar tahun 2024 karena uncertainty-nya sudah berakhir, maka pertumbuhan kredit itu akan sangat tinggi di 2024. Apalagi tadi kalau kita bicara ada kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau terjadi pemangkasan tingkat suku bunga di 2024, maka sektor perbankan ini akan menjadi sektor yang sangat menarik gitu ya. Terutama juga industri keuangan syariah ya. Kita lihat tren industri keuangan syariah itu tumbuh hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan perbankan konvensional gitu ya. Karena kan ada merger bank besar sehingga sekarang asetnya itu besar juga industri keuangan syariah. Nah itu jadi kalau kita bicara bank, ada 2 kelompok konvensional dan perbankan syariah. Nah ini pertumbuhan kredit perbankan syariah ini kemungkinan besar juga akan sangat tinggi di 2024, karena ini yang mulai bisa economies of scale ya, bisa mulai sejajar dengan bank-bank konvensional dari sisi harga. Nah kalau misalkan likuiditas membaik di 2024, tadi karena ada kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga, baik di global maupun di domestik, maka likuiditas akan membaik di 2024. Nah, kalau likuiditas membaik di 2024, maka pertumbuhan kredit perbankan kita harapkan bisa tumbuh lebih tinggi dari 9% di 2023. Kami dari Sukor Sekuritas prediksi pertumbuhan kredit perbankan itu sekitar 9%, dan di 2024 itu kemungkinan naik bisa 11-12%. Dan kalau misalkan konvensionalnya 11-12%, syariahnya bisa lebih tinggi lagi dari 11-12%, dan bisa ke sekitar 20% di 2024. Nah ini dia akan mendorong pertumbuhan investasi maupun pertumbuhan konsumsi. Nah pertumbuhan kredit ini bisa datang dari konsumsi tadi karena kenaikan gaji PNS ya yang sebesar 8% tadi, plus juga pemotongan tingkat suku bunga, dan juga ditambah belanja capex swasta karena mereka sudah certain siapa yang pemenang dari pemilu ini, sehingga pertumbuhan kredit perbankan ini bisa tumbuh. Jadi sektor consumer akan diuntungkan karena story kenaikan gaji PNS tadi, dan juga anggaran sosial yang 500 triliun masih dipertahankan pemerintah, plus dari sektor perbankan ada kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga dan juga pertumbuhan kredit yang lebih bagus. Ditambah lagi kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga ini akan menjadi katalis yang sangat positif bagi sektor properti di Indonesia ya, yang sudah lama kita lihat agak flat gitu ya. Kemungkinan besar ini akan bisa naik juga di 2024 karena adanya sentimen pemotongan tingkat suku bunga di 2024 gitu ya. Nah, jadi 3 sektor ini yang menurut kami sih sangat menarik ya untuk tahun pemilu di 2024. Nah, kenapa kami sangat yakin likuiditas perbankan itu akan tumbuh tinggi? Selain karena pemotongan tingkat suku bunga ya, dampak dari pemotongan tingkat suku bunga ini luas. Kenapa luas? Nah ini kita bisa lihat datanya. Bank itu sekarang memiliki 1.700 triliun surat utang negara dari 500 triliun sebelum COVID. Naiknya hampir 3 kali lipat. Nah ini ketika yield sekarang naik, bank ini tidak bisa melepas sun ini untuk dijadikan kredit karena harganya turun. Ketika dia beli harganya misalkan 104, sekarang harganya di level 99. Nah, begitu tingkat suku bunga turun misalkan tahun depan, begitu ya, maka kemungkinan besar mereka bisa merilis sun ini dan mereka bisa convert menjadi kredit. Nah, kalau mereka bisa convert menjadi kredit, maka ini ada tambahan likuiditas bagi bank. Jadi yang tadi saya bilang, makanya tadi kinerja indeks harga saham gabungan kita itu akan sangat ditentukan oleh 2 faktor. Faktor global, ya, dari sisi perlambatan ekonomi dan pemotongan tingkat suku bunga, geopolitik, dan faktor siapa yang memenangkan pemilu. Kalau yang memenangkan pemilu adalah orang yang dianggap tidak terlalu memberikan uncertainty terhadap perekonomian Indonesia dari sisi kebijakan yang akan diambil, maka orang sudah akan sangat confidence untuk spending. Dan dari sisi likuiditas, dari sisi supply likuiditas untuk mensupport spending tadi, itu juga sangat besar.
masih ada sekitar 1.700 triliun lagi bank bisa memberikan lending ya. Kalau bank merilis 400 triliun aja atau 700 triliun dari 1.700 ini ke kredit, maka pertumbuhan kredit bisa 20%. Bayangkan kalau pertumbuhan kredit Indonesia bisa tumbuh sekitar 20% tahun depan di 2024, itu akan sangat luar biasa bagi kinerja EPS growth, indeks harga saham gabungan kita ya. Kontribusi sektor perbankan itu sangat besar. Dan dia akan menstimulus sektor manufacturing, consumer, properti, otomotif gitu ya. Nah ini akan jadi stimulus positif bagi ekonomi Indonesia. Nah kalau kita lihat ada satu faktor lagi, yang ini mungkin faktor yang belum dilihat oleh banyak masyarakat. Ketika tahun depan, tahun pemilu di 2024, ada kemungkinan ekonomi Indonesia ini akan naik rating. Indonesia ini bisa jadi naik rating peringkat dari triple B sekarang, itu bisa jadi triple B+. Salah satu faktor yang membuat lembaga rating itu akan menaikkan rating suatu negara adalah political certainty. Jadi kalau misalkan pemilu di 2024 ini berjalan lancar sampai dengan first half 2024, maka ini akan jadi positif ya, akan menjadi poin positif dari lembaga rating untuk menaikkan rating peringkat Indonesia. Nah kalau kita lihat dari sisi per kapita, negara-negara triple B+ yang ratingnya di atas Indonesia ini ada Thailand, ada Botswana ya. Nah ini kinerja makroekonominya itu lebih baik Indonesia dari sisi government spending, defisit, dari sisi current account, dari sisi inflasi, dari sisi kebijakan moneter, tingkat suku bunga. Botswana contohnya itu lebih bagus Indonesia. Nah kalau misalkan politik Indonesia itu stable di 2024, artinya pemilu berjalan sangat lancar, maka bisa jadi di bulan September lembaga pemeringkat seperti Fitch atau S&P itu bisa jadi menaikkan rating kita ke triple B+. Nah kalau rating kita ke triple B+, ini akan semakin menambah katalis positif bagi stock market kita. Kita tahu waktu 2016 kalau nggak salah ketika stock market kita itu rating kita dinaikin ke investment grade, itu stock market kita rally luar biasa. Nah apalagi kalau misalkan lembaga seperti Fitch menaikkan rating kita ke triple B+ di bulan September katakanlah, karena pemilu kita berjalan dengan sangat lancar. Maka yang terjadi adalah indeks harga saham gabungan kita bisa rally di 2024. Nah jadi kalau yang saya lihat, peluang Indonesia naik rating ke triple B+ sangat besar. Kenapa? Karena dari sisi per kapita, kalau pertumbuhan ekonomi kita katakanlah let's say 5% aja di 2024, rupiah kita bisa kembali ke 15.000, maka per kapita kita itu akan sekitar $5.800. Dan ini akan mendekati level Botswana ataupun Thailand. Nah kalau per kapita kita 5.800, politik kita stable, current account kita surplus, government deficit kita kembali ke level 3% seperti 2023, maka yang terjadi apa? Yang terjadi rating kita akan naik. Kalau rating kita naik, ini akan rally lagi indeks harga saham gabungan kita. Jadi katalis positif akan sangat banyak di 2024 gitu ya. Tapi balik lagi sangat ditentukan oleh tensi geopolitik dan juga bagaimana seberapa dalam kalau misalkan terjadi hard landing di Amerika. Tapi so far yang saya lihat dari berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, siapapun yang akan menang dari pasangan calon ini, kemungkinan partai pengusungnya akan masuk ke partai pemenang pemilu. Misalkan Pak Prabowo menang, ada kemungkinan sangat besar Pak Ganjar, partainya PDIP akan masuk ke koalisi Pak Prabowo. Atau kalau Pak Prabowo kalah, maka partai pengusung Pak Prabowo bisa sangat besar itu masuk ke koalisi pemenang pemilu Pak Ganjar, ke PDIP dan juga ke P3 gitu ya, itu akan masuk. Jadi secara politik Indonesia ini sangat cair ya. Politik Indonesia ini sangat cair. Jadi siapapun yang menang di antara ketiga ini kemungkinan besar partai pengusung pemilunya kemungkinan bisa jadi merge lagi ke pemenang pemilu, sehingga yang terjadi politik Indonesia itu dilihat akan sangat stabil. Jadi memang sangat penting politik di Indonesia ini, pemilu Indonesia ini kalau benar-benar smooth sekali pemilu Indonesia tahun 2024, rating kita akan naik, otomatis itu akan memberikan inflow yang luar biasa besar ke bond market dan juga ke pasar saham, karena artinya Indonesia akan di overweight oleh banyak lembaga investasi asing karena ratingnya sudah triple B+, per kapitanya sudah di atas 5.000,
rupiahnya menguat karena trade surplus terus berlangsung gitu ya, dan ada kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga dari sisi global maupun dari sisi domestik. Jadi semua katalis positif ini ngumpul di 2024 kalau situasi yang terjadi. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan Pak Anies yang menang, tadi saya bilang tadi, kemungkinan orang akan lihat apa yang akan dilakukan, uncertainty-nya ada, tapi balik lagi karena politik Indonesia cair, maka bisa jadi pemenang dari yang kalah dari Pak Prabowo atau Pak Ganjar ini bisa jadi join lagi masuk ke dalam pemerintahannya Pak Anies misalkan, kalau Pak Anies yang menang. Jadi balik lagi saya melihat uncertainty terhadap ekonomi Indonesia itu cukup kecil ya di 2024, apalagi dari postur anggaran tidak banyak anggaran yang berubah ya. Anggaran perlindungan sosial tidak berubah flat, anggaran infrastruktur juga tidak banyak berubah. Malah yang berubah yang positif yang saya lihat, anggaran gaji PNS ya. Ini akan menstimulus daya beli kelompok masyarakat yang memang tertekan sangat dalam akibat kenaikan harga di 2023 kemarin. Di 2022 dan 2023 kemarin gitu. Itu yang bisa saya sampaikan cerita. Jadi saya melihat bahwa dari tim kami Sekuritas juga kita melihat sektor yang bagus itu ada consumer staples, terus juga kemungkinan bank, dan juga sektor properti itu juga masih akan sangat menarik ya, tiga sektor itu, karena tadi dari serangkaian view yang kami lihat ya. Kami cukup yakin ya hasil proyeksi kami bahwa yang terjadi malah pemotongan tingkat suku bunga di 2024, yield akan drop, rupiah akan cenderung menguat, pertumbuhan ekonomi akan cenderung stable atau cenderung sedikit menguat di 2024 karena ada stimulus ya. Nah, ini akan menguntungkan tiga sektor tadi, sektor properti, sektor perbankan, maupun sektor consumer staples. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan cerita. Kalau ada pertanyaan, diskusi, sangat senang rasanya. Oke, makasih banyak Mike. Seperti biasa Pak Mike ini sangat detail dari makro internasional sampai dalam negeri, terus kita masuk ke politik ya, yang dimana di sana akan menjadi katalis yang sangat menarik di 2024. Thank you banget Pak untuk sharing-sharingnya, very insightful. Memang ini udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Coba ya kita baca satu-satu. Oh ya, tadi yang di YouTube juga udah banyak nih Pak yang nanya. Mungkin aku coba bahas dulu yang di YouTube. Tadi ada yang nanya, oil apa ada kemungkinan balik ke 100 gak kalau menurut Bapak dengan kondisi yang kayak sekarang? Yang kemarin kan lebih banyak condongnya karena kenaikan harga oil disupport oleh pemotongan supply ya Pak ya, bukan dari kenaikan demand. Kira-kira Pak Mike punya view nggak kalau oil itu masih maintain akan di atas atau akan normalize ke balik lagi Pak? Ya, jadi oil ini sebenarnya memang artificial harganya. Harganya palsu. Kenapa? Karena kalau kita lihat inventory Amerika itu turun terus. Karena waktu Rusia mengattack Ukraina itu, Amerika sangat menjaga harga minyak nggak lewat dari $120 gitu ya. Dia mengeluarkan inventory besar sekali. Nah, begitu dia mau replace inventory-nya di third quarter 2023 ini, Rusia dan Saudi Arabia memotong produksi. Nah, ini yang membuat harga naik. Tapi harga itu drop lagi. Harga itu drop lagi, kenapa? Karena demand-nya sudah terlalu rusak. Menurut saya demand ekonomi global sudah terlalu rusak. Karena kenaikan yield obligasi yang luar biasa di Amerika, plus perlambatan ekonomi global. Ya, dari Eropa, resesi masih belum, Jerman masih belum keluar dari resesi gitu ya. China juga ekonominya belum pulih. Jadi dari sisi demand, walaupun supply-nya dipotong terus, tapi dari sisi demand-nya melemah. Ini harga minyak dunia kemungkinan akan flat di level 85 sampai $90 sampai first quarter 2024 ya. Apalagi kalau terjadi financial crisis. Karena yield US Treasury yang naik sudah sangat tinggi sekali ya, karena tadi supply yang tambah, tidak ada pembeli, dan ada kemungkinan bank-bank yang bermasalah seperti bulan Maret ini akan punya masalah lagi. Mungkin ada krisis dana pensiun di Amerika atau asuransi karena market loss yang sangat besar di obligasi. Maka bisa jadi harga minyak dunia cenderungnya malah turun menurut saya. Karena demand gitu ya, demand. Jadi kita ngelihat harga jangan cuma dari sisi supply, tapi dari demand juga. Kalau harganya tinggi tapi demand-nya nggak ada, kan otomatis harga-harga barang drop juga gitu kan. Iya.
Jadi gitu. Jadi saya melihatnya masih flat sih harga minyak dunia, kemungkinan sampai first quarter masih akan flat, kecuali kalau tiba-tiba ada tensi geopolitik yang memanas ya di Laut Cina Selatan misalkan, akhirnya China jadi mengambil Taiwan gitu ya dengan jalur militer, wah itu baru kita bicaranya berbeda gitu ya. Harga minyak dunia mungkin bisa naik ke $150 mungkin gitu ya. Oh, oke. Nah, terus kebetulan tadi kita ada ngomong dikit mengenai Rusia nih ya, Pak. Ini sekarang si Vladimir Putin juga bilang nih kalau dia tuh udah siap pakai dia punya nuklir. Nah, kalau misalnya nuklirnya itu diluncurkan, amit-amit kita nggak berharap ya. Nah, itu juga akan memicu kenaikan harga oil gitu, Pak? Iya, pasti. Makanya saya bilang, semua model asumsi saya ini bisa berantakan kalau geopolitiknya meningkat. Tadi kalau di Laut Cina Selatan Taiwan jadi diambil China, atau di Ukraina Rusia menggunakan nuklir ya untuk menghentikan perang. Cuman ada berita bagusnya itu APBN Amerika ini yang di 2024 ini itu tidak akan disahkan oleh Kongres kalau Demokrat tidak memotong anggaran perang ke Ukraina sebesar $50 miliar. Jadi Republik tidak akan mengesahkan atau menyetujui anggaran APBN Amerika di 2024 kalau tidak ada pemotongan anggaran militer $50 miliar untuk membantu Ukraina. Nah, selama 1 bulan ini Amerika tidak bisa mengeluarkan uang nih ke Ukraina. Kenapa? Karena Republik itu memveto setiap ada anggaran budget untuk diserahkan terhadap Ukraina. Makanya kita lihat di fourth quarter ini ada kemungkinan harga minyak dunia akan tensi geopolitik itu akan menurun di Eropa karena suplai senjata kan pasti, kalau suplai uang yang enggak ini suplai senjata juga nggak ada. Itu kemungkinan besar itu akan berhenti selama fourth quarter ini karena government Amerika itu masih terus berdebat sampai tanggal 17 Oktober ini untuk mengesahkan APBN 2024-nya. Kalau dia nggak sahin maka akan jadi government shutdown lagi. Seperti khawatiran 2 minggu lalu. Nah, kalau terjadi government shutdown karena tidak ada titik temu, maka yang terjadi harga minyak dunia akan drop. Kenapa? Karena kalau terjadi government shutdown artinya APBN Amerika tidak bisa didisperse, pertumbuhan ekonominya akan terkontraksi, demand-nya akan hancur, harga minyak dunia akan turun. Jadi tensi geopolitik kita berharap sampai 3 bulan ke depan ini masih akan relatif aman. Oke. Emang kondisi market ini sangat bergantung sama kondisi regional banget ya Pak. Jadi kalau mereka ada sedikit goncangan dikit atau ada berita apa, dampaknya ke harga oilnya langsung bergejolak atau dia turun, dampak ke market dan shiftingnya itu kalau bisa kita lihat ya, kemarin kan lagi enak-enak nih semua lagi pada di sektor komoditas, tiba-tiba karena ada dari yang US punya mungkin shutdown, kemudian demand-nya ada story ya kayak di remind lagi bahwa minyak ini demand-nya sebenarnya nggak ada loh yang naik loh, yang membuat harga naik itu karena supply dipotong-potong aja terus. Nah begitu minyaknya koreksi langsung semua pindah ke consumer stock Pak, langsung pada ngumpet di consumer stock kayak cari aman gitu Pak. Memang mungkin sampai ke depan atau sampai 2024 kelihatannya market masih akan terjadi perubahan yang cepat gitu ya Pak kelihatannya ya, karena memang banyak faktor sih di sini ya, faktor dari tadi Bapak bilang dari China, dari Rusia, dari US, sedangkan kita nih negara kecil gitu ngikut aja kemana yang lagi rame ya. Oke, terus nih ada pertanyaan juga dari YouTube, prediksi harga coal di 2024 itu kira-kira naik apa turun? Itu mungkin ngikut ke itu ya Pak ya, ngikut harga oil ya Pak ya? Ya kalau misalnya oilnya cenderung nggak kemana-mana, mungkin coalnya juga nggak kemana-mana juga Pak ya, ngikut aja karena oil itu mother of all commodity. Pak kalau misalnya oilnya naik ya, berarti komoditas semua termasuk base metal itu juga nanti akan ngikut kuat ya Pak ya? Umumnya gitu nggak? Semuanya akan kuat ya. Harga soft commodities kayak CPO, beras gitu ya, gandum itu akan naik ya. Nah habis itu baru harga metal gitu ya. Kalau kenaikannya persisten seperti yang terjadi 2001-2022 ini, kenaikannya persisten tinggi ya baru metalnya naik biasanya. Tapi kalau nggak persisten
ya metalnya nggak naik terlalu cepat gitu ya. Oh, I see. Oke. Yang sensitif oil itu benar-benar sensitif itu contohnya pupuk, terus juga gas, harga gas, natural gas, terus juga harga pangan gitu ya, itu yang sensitif. Tapi kalau yang nggak terlalu sensitif itu metal. Ya, kalau dia naiknya udah confirm naiknya lama, ya baru harga metalnya biasanya naiknya tinggi. Ya. Kayak nikel, terus kayak copper, gold gitu. Oh, oke. Thank you. Kemudian nih ada pertanyaan juga ya Pak. Apakah dengan disinflasi ini akan menguntungkan Indonesia, di mana Indonesia itu lebih banyak konsumsi domestiknya. Jadi konsumsi domestik akan tumbuh hingga pertumbuhan ekonomi terjaga. Ya, kalau disinflation akan menguntungkan Indonesia ya, selama tidak merusak terlalu dalam harga batu bara, harga CPO ya. Kemungkinan besar konsumernya itu akan membaik ya, sektor konsumer akan membaik karena kalau disinflation akan ada harapan pemangkasan tingkat suku bunga. Kayak gitu. Nah, pemangkasan tingkat suku bunga ini biasanya akan sensitif mendorong domestic consumptions, investasi larinya ke bank ya, ke sektor perbankan. Kalau consumption ini larinya ke staple goods, terus juga ke otomotif gitu ya, dan juga ke housing ya, ke properti kayak gitu. Jadi disinflation sangat menguntungkan ekonomi Indonesia sebenarnya gitu, karena ada story pemotongan tingkat suku bunga jadinya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lanjutan, Pak, kalau andainya perang pecah China dengan US, apa yang akan terjadi? Kayaknya nggak mungkin nggak sih Pak kalau China sama US itu perang? Kalau mungkin bisa jadi mungkin ya. Okay. Mungkinnya tapi di Taiwan ya. Yang terjadi Taiwan akan seperti Ukraina. Ya kan Taiwan itu bukan bagian dari NATO. Artinya kalau Taiwan diserang China, tidak ada kewajiban bagi Amerika menyerang China, gitu kan. Beda kalau misalkan Rusia misalkan menyerang Polandia, itu kan Polandia bagian dari NATO. Nah kalau Taiwan ini kan dia bukan part of aliansi Amerika. Nah tapi yang mungkin sangat terjadi adalah karena Laut Cina Selatan ini dianggap sebagai laut internasional sama Amerika, maka Amerika bisa cari gara-gara di perbatasan China yang ada di yang Laut Cina Selatan yang dianggap Amerika sebagai laut internasional. Gitu. Nah, cuman apakah kalau misalkan terjadi perang, mungkin aja bisa. Kalau China menyerang Taiwan secara militer, terus kembali menjadikan Taiwan itu satu China gitu ya, dikembalikan ke dalam satu government, itu sangat mungkin gitu. Tapi tanpa direct war dengan Amerika, tanpa perang direct dengan Amerika gitu, sangat mungkin. Nah, cuman tentu ini akan langsung mengubah konstelasi geopolitik global deh. Wah, ini gitu. Panjang sih kalau sampai jadi. Panjang ceritanya. Ini yang akan naik itu harga minyak, harga elektronik. Nah, ini inflasinya baru. Dampak Amerika China mengambil Taiwan itu akan lebih besar dibandingkan dampak Rusia ngambil Ukraina. Dari sisi komoditas sama dari sisi inflasi ya. Karena jalur supply global 70% elektronik dan juga perdagangan dunia itu akan terganggu. Wah, itu berarti dampaknya itu akan sangat buruk sih. Kalau sampai komoditasnya naik, berarti inflasi akan naik. Inflasi naik, biaya hidup naik, kita juga akan repot jadinya. Oke. Terus kenaikan mana sih ini, government shutdown itu hanya permainan politik dari Partai Republik yang kelompoknya swing, right swing, bener emang Pak gitu. Jadi intinya kenapa terjadi shutdown, karena Partai Republik minta supaya anggaran APBN Amerika ini ya 1,6 triliun ini diturunin sekitar 10%. Tujuannya supaya utang Amerika itu tidak nambah terlalu banyak dari sisi Partai Republik. Yang kedua, Partai Republik minta supaya anggaran perang Amerika ke Ukraina itu dipindahkan untuk membangun tembok perbatasan di Meksiko. Jadi politisi-politisi Republik di Amerika ini kan mau pemilu. Di Amerika mau pemilu 2024 kalau nggak salah bulan November ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat bulan November apa bulan September di 2024 ada pemilu juga di Amerika di 2024 itu. Nah itu mereka bilang bahwa anggaran membangun tembok itu kan sebenarnya anggaran dari zaman era Trump ya. Itu lebih bagus dibandingkan kita mensuplai uang ke Ukraina gitu. Ini kan lebih dekat untuk kepentingan rakyat Amerika. Nah 3 itu yang diinginkan, dan tujuan juga supaya kan nanti ketika ada pemilu 2024
calon presiden dari Partai Republik siapapun itu akan diuntungkan dengan kebijakan ini kan. Ini kan adalah kebijakannya era Trump sebenarnya yang ingin diberlanjutkan oleh politisi-politisi Partai Republik di Amerika. Nah ini yang jadi dispute sehingga belum disahkannya APBN jangka panjang, jangka menengah di Amerika termasuk sampai dengan APBN 2024. Nah ini masih berantem terus, Demokrat masih terus pengen suplai senjata, uang ke Ukraina, Republikannya bilang nggak mau, terus juga Republikan Demokratnya masih ingin spendingnya lebih besar, Republikannya bilang potong spending. Nah ini yang masih belum sampai ke titik temu gitu ya, sampai dengan 17 Oktober nanti. Menurut saya sih wajar sih, Republikan meminta supaya Amerika tidak membantu Ukraina itu wajar ya, karena kan sebenarnya kepentingan dalam negerinya harus diutamakan sebenarnya kan. Iya benar. Oke, nah ini ada pertanyaan juga yang menarik, Pak. Kalau Prabowo jadi presiden, kira-kira saham apa aja yang bisa uptrend atau downtrend? Begitu juga Pak Ganjar dengan Anies, saham apa yang bisa naik atau turun? Mungkin masing-masing presiden ada yang bawa. Misal kalau Pak Prabowo naik, mungkin apakah akan membawa saham tertentu jadi naik gitu, Pak? Saya belum lihat arahnya ya. Cuma sektor, karena Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini memposisikan diri mereka melanjutkan kebijakannya Pak Jokowi, maka kita bisa bilang hilirisasi nikel akan terus berlangsung, ya kan? Hilirisasi nikel akan terus berlangsung, program hilirisasi Pak Jokowi akan terus berlangsung sampai Indonesia punya pabrik baterai, ya kan? Maka tentu akan menguntungkan sektor-sektor yang positif terhadap hilirisasi gitu kan ya. Nah ini kan mereka memposisikan diri mereka keberlanjutan dari Pak Jokowi. Terus juga kemungkinan besar pemindahan ibu kota akan terus berlanjut, IKN akan terus berlanjut, artinya masih ada peluang ruang untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, yang cukup masif lagi 5 tahun ke depan, terutama untuk fokusnya ke IKN gitu ya. Nah ini bagaimana nanti sektor-sektor karya yang sekarang udah terkontraksi cukup dalam ini, apakah akan ada nanti support dari pemerintah dari sisi penyertaan modal negara akan seperti apa? Itu kemungkinan kita juga harus perhatikan ya, walaupun sektor konstruksi ini memang sentimen negatifnya banyak, tapi tetap kita harus perhatikan ada nggak peluang-peluang sentimen positif dari pembangunan IKN kayak gitu ya, dari sisi marketing salesnya, dari sisi PMN-nya akan seperti apa, penyertaan modalnya akan seperti apa, itu juga harus kita pantau dari sisi karya. Nah terus yang kemungkinan besar juga kita lihat dari sisi untuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu dari sisi melanjutkan digitalisasi ya, ekonomi digital ya, melanjutkan digitalisasi ini sektor-sektor ekonomi digital ini juga harusnya sih bisa nanti ke depan, apalagi tingkat suku bunga turun gitu ya, kalau kita percaya ada tesis bahwa akan terjadi disinflation, pemotongan suku bunga, ini tentu akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi untuk mendorong industri 4.0. Nah ini juga tentu akan memberikan positif ya bagi sektor-sektor ekonomi digital. Seperti itu, 3 sektor itu yang saya lihat, mining, yang sektor yang terkait dengan hilirisasi, terus juga kita lihat infrastruktur, sektor ekonomi digital itu juga akan bisa diperhatikan ya. Ya, karena kan tadi 2 tokoh ini kan memposisikan diri mereka ingin melanjutkan kebijakannya Pak Jokowi gitu kan. Terus mungkin kita juga masih nunggu ya Pak untuk pendampingnya mereka itu ya Pak, itu juga menjadi mungkin katalis untuk beberapa saham yang sudah listed ya Pak ya. Kalau apakah nanti calon wakil presidennya Pak Prabowo itu salah satu orang yang punya keterkaitan dengan saham-saham yang udah ada, misalnya apakah contoh misalnya Pak Uno, Pak Sandiaga Uno misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar. Nah mungkin saham-saham yang terkait dengan beliau bisa menjadi sentimen juga ya Pak ya. Tapi kita masih nunggu terus ya Pak, karena belum ada pengumuman lebih lanjut kan ya Pak ya. Iya. Ya karena politik kan last minute bisa berubah ya. Iya. Jadi, bisa.
nggak Ya, bisa tapi kira banyak. ya jadi kurang lebih garis besarnya kalau untuk Pak Prabowo sama Pak Ganjar kan tadi udah disebutkan. Tapi kalau yang dari Pak Anies, apa kita udah dapat banyak informasi Pak tentang rencana-rencana beliau untuk ke depannya? Anies ini kan fokusnya perubahan, di mana dia ingin melakukan redistribusi pendapatan lebih bagus lagi. Itu kan tagline-nya beliau ya. Oh, oke. Redistribusi pendapatan lebih bagus lagi, karena kan menurut beliau salah satu yang kurang dari Indonesia itu adalah tentang redistribusi pendapatan ya. Banyak kelompok masyarakat yang tidak tercover dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang. Nah, jadi menurut saya polanya adalah Pak Anies kemungkinan besar ya, menurut pandangan saya akan fokus bagaimana mendorong kualitas, misalkan kualitas belanja sosial. Bagaimana bisa lebih cepat mendorong penurunan angka kemiskinan, terus juga menurunkan Gini rasio di Indonesia. Nah, ini seharusnya sih sangat menguntungkan sektor consumer staples. Iya, benar. Ya, sektor consumer staples, terus juga mungkin sektor properti. Karena dengan redistribusi pendapatan yang bagus, tentu akses masyarakat terhadap sektor properti akan lebih bagus ya. Iya. Tidak hanya segelintir orang aja yang bisa mengakses sektor properti misalkan, tapi juga lebih banyak orang yang bisa mengakses sektor properti di Indonesia karena redistribusi pendapatannya jauh lebih bagus. Jadi kelihatannya Pak Anies ini akan fokus mendorong konsumsi domestik ya. Bagaimana mendorong konsumsi domestik, kan selama ini kalau kita lihat Indonesia ini kan pertumbuhan konsumsi domestiknya itu memang agak melambat ya, karena kan padahal Indonesia kan engine of growth-nya itu kan konsumsi domestik. Iya. Rata-rata domestic consumption kita itu kan sekitar 5%. Tapi kalau kita lihat di 2-3 tahun terakhir aja, ini household spending kita itu in average itu di bawah 5%. Oh, oke. Gitu. Ya, in average ya, itu rata-rata di bawah 5%. Harusnya dengan ekonomi dengan negara per kapita kita, household spending bisa tumbuh 6-7%. Gitu kan. Kalau household spendingnya naik, maka otomatis tadi ada sektor retail juga seperti pakaian itu akan bagus. Sektor pakaian, terus juga perlengkapan rumah tangga itu juga akan bagus. Sektor food and staples itu juga akan bagus. Jadi saya rasa sih kalau Pak Anies benar jadi presiden dan dia merealisasikan janji kampanyenya, maka kemungkinan besar sektor consumer yang terkait dengan domestic consumption itu akan diuntungkan ya. Diuntungkan, iya benar. Mungkin juga banking kayak BBTN kali ya Pak ya, kalau misalnya beliau mau pemerataan housing, ya, sama mungkin banking juga masih positif ya. Oke Pak, tanpa terasa nih kan kita udah hampir jam 2:30 ya, 2:30 mungkin aku akan share technical review ya Pak ya. Izin ya, thank you banget loh Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuman kita nih terlalu seru ya, banyak banget insight yang di share nih. Jadi kayaknya kita agak mepet hari ini. Bentar ya, aku akan mulai dari slideshow dari beginning. Oke, untuk technical review minggu ini seperti biasa disclaimer dulu. Nah, kalau IHSG bullish, koreksi namun bertahan di support up channel MA 200 hari. Koreksi rebound berlanjut akan menuju resisten di 6970 dan resisten up channel di 7050. Tapi kalau bearish, break support di sekitar 69, maka IHSG berpotensi double top membentuk ke arah 6760. Senko Span A berpotensi membentuk bearish crossover terhadap Senko Span B. Jadi ini kalau bearish skenario. Mudah-mudahan kita akan ke bullish skenario. Dan untuk sektor rotasi ini yang weekly, yang improving ini nggak ada semuanya. Ada di leading, basic, IDX energi dan IDX infra. Ini 3 yang masih berjaya. Kemudian yang di weakening ada IDX prop, ada IDX cyclical, kemudian yang di lagging ada IDX tech, IDX health, IDX trans, non cyclical, sama finance. Ini ada satu lagi nih industri, aku nggak kelihatan nih. Kemudian kalau daily-nya, kalau kita pecah lebih halus, bisa kita lihat yang improving ini ada sektor properti yang kelihatannya mau
mau manggung. Biasa kalau dia improving ke sini, nanti kalau leading di sini dia manggung. Ada cyclical, kemudian ada finance, ada IDX Trans, industry. Yang ada di leading cuman ada non cyclical. Yang di weakening ada IDX Basic, IDX Energi, IDX Infra. Kemudian yang lagging IDX Tech dan IDX Health. Kemudian kalau yang basic ini kira-kira yang weekly ada siapa aja? ESA ada di improving. Kemudian ada Suli, ada Barito yang masih manggung di area leading, ada Ciwi Kimia, kemudian ada BRMS yang mulai losing the momentum, dia turun ke arah weakening. Kemudian ada Indakiat yang juga agak turun di weakening, SMCB, tapi yang ada di lagging ini banyak banget. Ada NICL, kemudian ini ada apa lagi sih, ada Tins, Inco, nih tambang-tambangan yang kayak Archie, ini semua ada di sini. Kemudian yang infra yang weekly itu ada Karya, ada WG, ada Link, ada Tebik ini, ada MTEL. Yang leading ada Meta, di yang weekly ada Akset, ada PTPP, ada XL. Kemudian yang weakening ada Insat, ada Kin, ada Arko, ada Jasa Marga. Ada Telkom yang ada di lagging, ada The Gig, ada CMNP, SSIA, TOWR, Friend. Kemudian beberapa saham yang menarik, Mayora break resistance 2580 berpotensi rally menuju target symmetrical triangle di 2890. Apalagi Mayora ini pendapatannya dalam US dollar, kalau US dollar menguat, dia akan sangat diuntungkan. Overall, Mayora itu masih sideways trend. Jadi trend itu sideways, tapi potensi untuk break symmetrical triangle itu ke arah target 2890. Rekomendasi adalah buy area 27 hingga 2580, target 1 2780, target 2 2890 dan stop loss 2550. Kemudian ada Unilever buy if break 3890, rebound dan akan tes di poin B di 3890. Jika break level tersebut, maka Unilever berpotensi kembali rally menuju PR set bad pattern di 4240. Buy if break 3890, target buy area boleh dilakukan di 39 hingga 3780, target 1 4000, target 2 4240 dan stop lossnya 3650. Mungkin untuk katalis Unilever salah satunya adalah potensi penjualan anak usahanya ya, Elida Beauty itu yang masih akan dilakukan. Karena waktu penjualan Blue Band habis dijual dia ada special dividend, tapi ini pastinya masih lama jadi kita nggak tahu. Kemudian ada Indakiat koreksi namun bertahan di support 10.000, bertahan di level tersebut akan mengkonfirmasi kalau koreksi itu hanya throwback, hingga Indakiat akan kembali rally menuju target 14.800. Rekomendasi untuk Indakiat adalah buy area di 10.6 hingga 10.000, target ada 11.850 dan target 2 13.000 dan stop loss 9850. Kemudian ada Pijio ini rebound dari support 14.55. Kenaikan berlanjut akan menguji last high di 16.45. Break level tersebut, Pijio akan kembali rally menuju 18.35. Rekomendasi untuk Pijio adalah buy area di 16.45 hingga 15.35. Target 1 17.50, target 2 18.35 dan stop lossnya 14.8. Mungkin katalis untuk Pijio adalah listingnya brand karena sama-sama geothermal. Kemudian ada MIDI itu koreksi namun bertahan di 460. Kemudian MIDI berpotensi membentuk VCP pattern bertahan di 460 akan membuka MIDI peluangnya untuk rally menuju target ascending triangle di 830. Rekomendasi untuk MIDI adalah buy area bisa dilakukan di 488 hingga 460, target 1525, target 2 550 dan stop lossnya di 450. Kemudian ada Wins itu kemarin koreksi tapi membentuk hammer di support di 525 hingga 500 dengan volume yang relatif besar. Wins ini berpotensi rebound menuju 590 hingga target berikutnya di 680. Overall ini Wins masih uptrend. Jadi rekomendasi teknikal untuk Wins adalah buy area 570 hingga 525 dengan target satu adalah 590, target kedua 680, stop lossnya di 500. Oke, itu sedikit yang bisa saya share untuk saham-saham yang menarik untuk minggu depan. Oke, Pak Mike, tanpa terasa karena kita ngobrolnya hari ini seru banget, kita ngobrol sampai nggak tahu nih Pak waktunya, tahu-tahu udah 1,5 jam. Mungkin Pak Mike ada closing statement untuk teman-teman? Ya, saya cukup optimis ya di 2024.
ini akan ada pembalikan arah tingkat suku bunga, dan pemilu di Indonesia ini akan menjadi katalis positif ya. Selain pembalikan arah tingkat suku bunga, pemilu ini akan menjadi katalis positif bagi ekonomi dan pasar saham Indonesia, sehingga seharusnya sih kinerja indeks harga saham gabungan akan lebih baik di 2024 dibandingkan 2023. Oke, amin. Semoga kita akan segera melewati masa-masa yang nggak enak ya Pak. Ini kan market boleh dibilang 2023 cukup nggak enak ya. Iya, benar-benar. Jadi mudah-mudahan kita udah bisa masuk ke tahun depan yang lebih cerah, dan market akan lebih bergairah hingga mengembalikan volume transaksi atau value trading daripada bursa kita juga ya Pak ya. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Pak Mike, makasih banyak untuk kehadirannya, untuk insight-nya. Makasih banyak untuk Sekuritas yang selalu mensupport acara kita. Semoga nanti kita akan selalu cuan bareng ya Pak ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk insight-nya. Oke, gitu dulu Pak. Makasih, sehat terus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you ya, thank you semua. Thank you semua, izin live. Ya, bye Pak.